Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan semuanya, di sini saya perkenalkan, saya Faris Syafruddin. Saya dari program studi Teknik Manufaktur Kapal Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, kawan-kawan semuanya yang berada di bangku perkuliahan atau yang sedang menekuni pembelajaran di bidang kelautan, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi Marine Surveyor dan Inspection. Nah, Marine Surveyor dan Inspection. Apa sih survei kelautan itu? Jadi teman-teman, survei kelautan yang banyak sekali dalam keeratan kaitannya dengan asuransi laut untuk mengidentifikasi kerusakan. Mulai dari kerusakan, keselamatan, kecelakaan, dan inspeksi. Untuk melakukan survei maupun inspeksi perlu dimiliki pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian yang sangat terperinci dan dalam kondisi kapal. Apa sih surveyor laut itu? Surveyor laut sering dipakai jasanya oleh perusahaan asuransi secara langsung. Sebagai seorang surveyor, mereka wajib mempertahankan otonom profesional pekerjaan mereka. Jangan sampai seorang surveyor sedikit saja melakukan kelalaian yang menyebabkan mereka tidak bertanggung jawab saat melakukan pekerjaan itu, kawan-kawan. Marine surveyor. Nah, marine surveyor itu mereka sangat independen. Sering digunakan oleh klien asuransi laut untuk memberikan bukti pendukung klaim kerusakan terhadap perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tidak dapat meminta pelanggan untuk menggunakan surveyor laut tertentu, meskipun mereka sering menyediakan daftar marine surveyor yang direkomendasikan. Jadi di sini marine surveyor itu sangatlah penting bagi seorang owner kapal dan sebagainya yang bergerak di bidang transportasi kelautan. Jenis-jenis inspeksi dan survei kelautan. Sebagai marine surveyor di sini ada dua macam survei dan inspeksi kapal menurut BKI yang biasanya dilakukan baik di galangan maupun pada saat di kapal. Nah, di sini yang pertama saya menjelaskan, yang pertama ada statutory survei, merupakan jenis survei yang meliputi keselamatan kapal dan penumpang yang berdasarkan SOLAS. Waktu survei ini pemeriksaan dilakukan pada load line survei, yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada semua bukaan kapal yang berada pada geladak utama dan semua harus kedap air. Untuk survei ini yang memeriksa adalah dari Dirjen Perhubungan Laut. Selain SOLAS, ada pula dari Marpol, IMO, ISPS, dan ISM. Ruang lingkup survei ini sering didefinisikan untuk melakukan hal-hal khusus dalam relevan dengan keselamatan selama operasi dalam 24% dari rekomendasi survei yang berada pada kategori ini. Nah, di sini merupakan dari diagram service standar survei. Yang warna hijau ini yaitu dari navigasi publikasi Bilo SOLAS. Di sini terdapat nilai 30%, predestination system ada 2%, dan di sini masih
ada yang di sini dibagi beberapa angka dalam seperti standar survei, dan ini yang sangat perlu dicatat bahwa dari grafik navigasi ini dan publikasi mencatat daftar kegagalan dalam kategori yang sangat tinggi, maka sangatlah diharapkan kepada pemilik kapal atau owner maupun surveyor wajib memperhatikan implikasi signifikan untuk keselamatan di laut. Mandatory class survey. Mandatory class survey yaitu survei jenis ini melakukan pemeriksaan dilakukan oleh kelas. Ada banyak kelas yang diantaranya ICAS atau IACS International Association Class Society. Di sini ada berapa, yaitu dari LR, GL, BV, NK, ABS, dan PKI di bawah naungan dari Dirjen Perhubungan Laut dan lain-lain. Jenis survei ini jenis survei ini merupakan pemeriksaan lebih difokuskan pada pemeriksaan struktur seperti hal dan missionary. Gambar di bawah ini menunjukkan berbagai masalah struktur yang diidentifikasi dalam survei. Mungkin sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.